Sih gitu ya, kalau usaha tidak pakai modal dan pakai modal kecil itu saya rasakan gitu ya, sakit banget gitu. Kalau ingat kejadian itu gitu ya, rasanya tuh gimana gitu. Pandang sebelah mata gitu ya, sama pegawai toko saya mau beli barang dibilang tidak ada ya, padahal si barang itu tuh ada. Karena males ngelayanin saya beli satu. Assalamualaikum, gimana kabar kalian? So pastinya sehat selalu, tidak ada kekurangan apapun, rezekinya lancar. Apa yang diinginkan, cita-cita, impian hal yang terkabul. Video kali ini saya mau berbagi kisahku, perjuangan usaha dari tidak punya modal sampai punya modal. Banyak banget gitu ya orang-orang yang nanya, gimana sih Bang proses usaha kamu itu? Saya sih bukan sok-sokan gitu ya, selalu berbagi cerita saya. Tujuannya motivasi gitu ya, buat kalian yang selalu ingin usaha punya modal minim gitu ya, sampai kalian itu tidak berani untuk melangkah. Kalau kalian mempunyai keinginan ya begitu, jalanin aja. Contohnya seperti usaha saya selalu bilang gitu ya, saya usaha modal kecil, dari tidak punya modal sampai punya modal tuh saya benar-benar apa adanya. Saya merantau ke Jakarta, tinggal di Jakarta Utara dekat sama pasar ASMK. Dulu sih waktu saya jualan online sih enak, baratnya seperti dropshipper tetapi sendiri gitu. Foto produk tinggal download aja, mau dari si Shopee, mau dari Google, bisa. Modal saya sih cuma share foto aja. Saya tidak mempunyai stok barang. Kalau jualan online dulu itu enak gitu ya, kalau ada yang mau beli itu nungguin ditransfer, udah ditransfer lalu saya belanjain iprit ke pasar ASMK. Memang sih gitu ya, kalau usaha tidak pakai modal dan pakai modal kecil itu, nah saya rasakan gitu ya, sakit banget gitu ya, dipandang rendah, pandang sebelah mata, harus kuat malu. Kalau saya, kalau ada orderan misalkan beli online itu satu barang sih, saya suka belanja ke toko grosiran yang di ASMK itu, beli satu. Gimana orang yang pesen barangnya gitu ya, kalau ada yang beli dua sampai kalau ada yang banyak beli 10 ya, saya sih suka belinya sesuai pesanan aja. Kalau ingat kejadian itu gitu ya, rasanya tuh gimana gitu. Pandang sebelah mata gitu ya, sama pegawai toko saya mau beli barang satu, dibilang tidak ada ya, padahal si barang itu tuh ada. Karena males ngelayanin saya beli satu, beli barang itu dikosongin, muter-muter ya keliling pasar ASMK untuk membeli barang satu. Ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Tebal muka juga gitu ya, mencari barang-barang yang saya jual, naik satu persatu toko. Sebenarnya sih malu ya, saya ketemu toko grosiran pasar ASMK, Toko Indah. Toko Indah itu berjasa banget ya buat aku ya, bisa beli satu, dua. Ya kadang-kadang juga sih malu gitu ya, belanja beli satu barang, dua barang, tetap dilayani. Beda sama toko yang lain gitu ya, apa yang lain itu pegawainya pada jelas-jelas. Kalau
di toko Indah itu ya baik-baiklah. Disitulah saya menemukan toko Indah ya, belanja saya sudah aman lah. Saya mempunyai untung sedikit demi sedikit, mulai gitu ya mempunyai stok barang 1-2. Dari dulu saya belanja di toko Indah itu belanja 1-2 sampai belanja bisa 1 kresek, sampai sekarang bisa dusan. Ini kesini gitu ya, zamannya COD ya. Kalau dulu itu zamannya COD tuh langsung beli sama si penjual itu transaksi. Kalau sekarang beda lagi. Kalau COD itu kan beda gitu ya, tidak seperti pembayaran yang ditransfer. Bisa pakai uang siang transferan dulu gitu ya. Tetapi berbagai cara saya lakukan sampai saya pinjam uang pacar aku. Sekarang udah jadi istri aku. Saya belanjain dan habis itu COD-an sama orang yang mau beli barang itu. Udah COD-an dapat untung, ya traktir makan. Masa-masa berjuang usaha aku itu walaupun capek tetapi menikmatin sambil kerja dan sambil usaha online. Ketika memutuskan berhenti kerja, fokus ke jualan online, walaupun takut kan keputusan saya yang diambil, saya tidak mempunyai modal besar. Usaha online saya tuh meledak, orderan banyak banget. Kalian juga sih selalu kangen gitu ya dengan orderan banyak itu. Tapi gimana lagi ya, kalau sekarang beda zamannya. Sampai saya golangin uang yang ada, pinjem gaji istri saya, uang buat bayar kosan juga saya modalin dulu. Dulu itu ya sampai buat beli bubble itu uang tidak ada. Di situ bingung banget ya, bisa buat beli barang, nggak bisa buat beli bubble. Tetapi sih suka ada aja, ada yang mau beli, nungguin dulu gitu ya, uang ditransfer, itu beliin ke bubble dulu, entar besoknya saya kirim. Pokoknya sih itu benar-benar gitu cerita saya, hidup saya, pengalaman saya yang luar biasa ya. Hanya saya sama istri saya yang tahu kisah nyata aku tuh ketika saya mewujudkan cita-cita impian hayalan saya membuka toko kosmetik. Saya tidak mempunyai modal besar ya. Di situ sih saya punya uang tuh cuma 30 juta, cuma buat bayar kontrakan 20 juta dan sisanya itu beli pajangan kosmetik dan selebihnya dipakai modal. Modal saya berjalan dengan target saya juga berjalan. Target saya alhamdulillah ya tercapai yang luar biasa. Makanya gitu ya, setiap ada orang yang komen tentang modal usaha, setiap ada orang yang sering-sering nanya modal usaha itu berapa, selalu bilang kalau ingin usaha jalanin aja, punya modal sekian jalankan. Mungkin sekarang itu kalian itu lagi gegremet gitu ya, pengen usaha tetapi mempunyai modal kecil. Tidak ada salahnya kalian itu harus berani. Saya gitu ya, dan alhamdulillah gitu ya, sekarang dengan perjuangan usaha saya luar biasa dan pengalaman saya pun yang luar biasa. Sekarang sih tinggal menikmatin ya hasil perjuangan saya itu. Cukup sekian berbagi kisahku kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran, ada pertanyaan-pertanyaan lain, komen di bawah ini. Next time sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, sehat selalu.